Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Chandrawati selaku penanggung jawab mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Elva Rahman dari kelompok 1 PTLFA 2 akan mempresentasikan poster terkait teknik evaluasi performa layout yang berjudul Optimizing Facility Layout in Factory Buildings Using an Improved NSGA3 Algorithm. Penelitian ini membahas bagaimana cara mengoptimalkan tata letak fasilitas di dalam pabrik menggunakan algoritma optimasi yang disebut Improved NSGA3. Pada bagian latar belakang, penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa merancang tata letak fasilitas bukanlah pekerjaan yang sederhana. Tata letak fasilitas yang optimal berperan penting dalam menurunkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi aliran material, dan menjaga keselamatan kerja. Namun, perancangan layout pabrik merupakan permasalahan yang kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya transportasi material, risiko keselamatan, preferensi lokasi, dan juga kedekatan antar fasilitas secara bersamaan. Sebagian besar penelitian sebelumnya itu hanya berfokus pada satu tujuan optimasi, misalnya hanya meminimalkan biaya transportasi material. Padahal, pada kondisi nyata, perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan metode optimasi yang mampu mempertimbangkan beberapa tujuan secara bersamaan, sehingga menghasilkan tata letak yang lebih efisien dan juga realistis. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, meminimalkan material transportation cost atau MTC, yaitu biaya perpindahan material antar fasilitas. Kedua, meminimalkan safety risk atau SR, yaitu resiko keselamatan yang mungkin terjadi akibat penempatan fasilitas yang kurang tepat. Ketiga, memaksimalkan location preference atau LP, yaitu menempatkan fasilitas tertentu pada lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, memaksimalkan agency preference atau AP, yaitu menempatkan fasilitas yang saling berkaitan agar berada lebih dekat satu sama lain. Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut secara bersamaan, diharapkan diperoleh tata letak yang lebih optimal dibandingkan pendekatan konvensional. Selanjutnya, pada bagian metodologi, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pengumpulan data, mengumpulkan informasi mengenai ukuran fasilitas, hubungan antar fasilitas, aliran material, dan kondisi bangunan pabrik. Tahapan kedua adalah membangun model multi-objektif yang terdiri dari 4 fungsi tujuan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu MTC, SR, LP, dan juga MP. Tahapan ketiga yaitu constraint modeling, yaitu menetapkan batasan yang harus dipenuhi, seperti fasilitas tidak boleh saling bertemukan, harus berada di dalam area pabrik, harus memenuhi jarak aman tertentu. Tahapan berikutnya yaitu penggunaan improvement bottom left algorithm untuk menghasilkan alternatif tata letak. Kemudian dilakukan population initialization, yaitu membentuk populasi awal yang berisi berbagai alternatif layout. Setelah itu digunakan algoritma improvement NSGA3 yang melakukan proses selection atau pemilihan solusi terbaik. Proses ini tuh berlangsung hingga diperoleh kumpulan solusi terbaik yang dikenal sebagai Pareto solution. Pada bagian tengah poster ditampilkan 4 fungsi objektif yang digunakan, yaitu yang pertama, Material Transportation Cost atau MTC. Nilai ini dihitung berdasarkan frekuensi perpindahan material, jarak antar fasilitas, dan biaya transportasi per satuan jarak. Semakin kecil nilai MTC, maka semakin efisien aliran material di dalam pabrik. Yang kedua, yaitu Safety Risk. Fungsi kedua, ini tujuannya adalah untuk memisahkan fasilitas yang memiliki potensi bahaya agar tidak terlalu berdekatan. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja itu dapat dikurangi. Yang ketiga, yaitu Location Preference atau LP. Nah, di beberapa fasilitas memiliki lokasi ideal tertentu biasanya. Misalnya, harus dekat dengan pintu masuk, area distribusi, atau area produksi tertentu. Fungsi ini memastikan fasilitas tersebut ditempatkan sedekat mungkin dengan lokasi yang kita inginkan. Yang keempat yaitu agency preference. Fasilitas yang sering berinteraksi atau memiliki hubungan proses yang kuat sebaiknya ditempatkan berdekatan. Tujuannya untuk memperlancar aliran material dan komunikasi antar area kerja. Untuk menguji metode yang dikembangkan, penelitian ini menerapkan pada sebuah Intelligent Steel Structure Factory atau pabrik struktur baja pintar. Pada studi kasus ini, algoritma menghasilkan sekitar 300 alternatif layout optimal yang dapat dipilih sesuai kebutuhan perusahaan. Salah satu keunggulan metode ini adalah fasilitas dapat ditempatkan dalam 4 orientasi berbeda,
yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan juga 270 derajat. Sehingga ruang pencarian solusi menjadi lebih luas dan peluang memperoleh tata letak terbaik menjadi lebih besar. Selain itu, algoritma juga mampu mempertimbangkan hambatan yang ada di dalam pabrik, menghindari area yang tidak boleh digunakan, serta menyesuaikan posisi fasilitas jika terjadi konflik penempatan. Pada bagian hasil optimasi, terlihat perbandingan antara layout awal dengan layout hasil optimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan itu mampu memberikan peningkatan performa yang cukup signifikan. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, material transportasi cost itu berhasil turun sekitar 17,44%. Safety risk berhasil turun sekitar 5,15%. Ketidaksesuaian agency preference berhasil berkurang sekitar 37,41%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tata letak yang dihasilkan itu lebih efisien, lebih aman, dan memiliki hubungan antar fasilitas yang lebih baik dibandingkan layout sebelumnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa optimasi tata letak memberikan manfaat yang nyata. Jarak perpindahan material menjadi lebih pendek sehingga biaya transportasi menurun. Area yang memiliki risiko tinggi dapat dipisahkan sehingga meningkatkan keselamatan kerja. Fasilitas yang memiliki hubungan proses ditempatkan lebih dekat sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. Selain itu, fasilitas yang membutuhkan lokasi tertentu juga dapat ditempatkan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional. Dengan kata lain, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa keputusan tata letak sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan satu indikator saja, tetapi perlu melihat berbagai aspek secara bersamaan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa optimasi tata letak fasilitas dapat dilakukan secara lebih komprehensif menggunakan Improved Energy Tree Algorithm. Metode ini mampu menggabungkan 4 indikator utama, yaitu material transportation cost, safety risk, location preference, dan agency preference. Hasil optimasi menunjukkan peningkatan efisiensi, keselamatan, dan kualitas hubungan antar fasilitas secara signifikan dibandingkan tata letak awal. Oleh karena itu, metode ini berpotensi menjadi solusi yang efektif dalam perancangan tata letak fasilitas pada lingkungan industri yang kompleks. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.